Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan Roma 10 ayatnya yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, hari Minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta mengenai mengabarkan kabar baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mau menceritakan sesuatu, maka dia harus tahu apa yang harus dia ceritakan. Ketika sales mau menarik pembeli, dia harus tahu produk yang akan dia tawarkan kepada pembelinya. Dia harus mengenal dengan baik produk tersebut. Dia harus tahu setiap komponennya. Nah, begitu juga untuk memberitakan segala sesuatunya. Terkhusus adalah Injil. Ketika kita mau memberitakan Injil, maka kita harus tahu dengan jelas firman Tuhan dan kebenarannya. Kita harus mengerti firman-Nya sehingga kita bisa menceritakannya kepada semua orang, sehingga kita bisa memberitakan, mewartakan tentang keselamatan, tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita beritakan, maka apa yang bisa kita ceritakan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mengapa kita setiap hari merenungkan firman Tuhan? Kita setiap hari bersaat teduh. Kita setiap kali melakukan pendalaman firman Tuhan. Itu semata-mata karena kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita punya tugas amanat agung yang diinginkan oleh Tuhan Yesus agar kita sampaikan kepada semua orang di seluruh dunia, di sekitar kita, agar mereka juga terselamatkan, agar mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan begitu indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita diminta juga untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan pasti menguatkan kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk menceritakan kabar baik kepada seluruh orang di seluruh dunia ini agar mereka terselamatkan. Seperti kita juga yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya, kita meneladani kasih-Nya, orang lain juga harus melakukan itu. Dan mari kita melaksanakan tugas dan amanat yang Tuhan sampaikan kepada kita, yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau mengingatkan kami hari ini bahwa kami harus mewartakan kabar baik. Dan sebelum kami mewartakannya, kami diminta untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami diminta terus untuk merenungkan firman-Mu, mencari kebenaran-Mu. Kami diminta untuk terus mendalami firman-Mu agar kami bisa menceritakan dengan baik, agar kami bisa mewartakan dengan baik dan tepat. Ya Tuhan, biarlah Kau sendiri yang membimbing kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk terus ada di dalam kehidupan kami, agar kami terus ada di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.